Halo, ketemu lagi di episode terbaru. Di episode kali ini aku mau membahas seorang atau profil seorang anak kecil yang masih duduk di bangku sekolah SD kelas 6, di mana dia sedang viral dan dia adalah seorang pembuat sambal yang enak. Si adik ini jualan sambal. Nah, ceritanya seperti apa? Jangan lupa subscribe dulu. Namanya Asya. Saya membaca profilnya, dia uh, memiliki dua keturunan atau darah, yaitu Buton dan Jawa. Ibunya mungkin yang dari Buton ya, bapaknya Jawa. Dan dia tinggal di daerah Pasar Minggu, Jakarta. Beberapa waktu yang lalu dia viral, atau sebenarnya saya juga nggak kenal. Tiba-tiba ngeliat postingan Anji, karena saya saling follow-followan sama Anji. Lihat postingan Anji membahas tentang Asia ini. Di dalam video itu Asia diinterview sama Anji bersama ibunya dan menceritakan perjuangan atau kisah perjuangan Asia dengan ibunya. Di situ saya melihat tayangan Anji dari awal sampai akhir dan memang tidak drama, dan saya akui saya sampai meneteskan air mata karena memang kisahnya ini atau realita kenyataan hidupnya ini memang menurut kita penuh perjuangan. Yang saya salut adalah tidak semua anak berusia kelas 6 SD itu bisa tergerak hatinya dan termotivasi dirinya untuk bergerak mandiri. Coba bayangin, aku kalau inget-inget pas zaman SD itu ya bisanya cuman main, minta uang, ya kan, jajan, sekolah, repeat gitu aja. Tapi anak atau Aisyah ini sangat spesial banget. Dia tiba-tiba berani mau membantu ibunya dengan membanting tulang. Salut banget. Nah, pasca ibunya sakit, katanya sih di cerita itu pada awal pandemi itu ibunya sakit. Jadi sebelum pandemi, Aisyah itu anak yang sedikit susah diatur katanya. Disuruh ibunya susah, disuruh ini susah katanya. Terus dia sering main bersama teman-temannya. Singkat cerita, pandemi datang dan ibunya sakit. Terus saat itulah uh, terjadi sebuah keajaiban kata ibunya, atau sebuah mukjizat yang tiba-tiba perilaku Aisyah ini berbanding beda banget. Sepertinya dia sudah merubah sikapnya, akhirnya mau membantu orang tua dan bahkan mau berjualan. Nah, Aisyah berjualan sambal. Dia memiliki ide menjual sambal secara online. Jadi awalnya ibunya ini adalah penjual penyetan di rumahnya. Karena ibunya sakit, akhirnya ya harus off dulu. Nah, singkat cerita, si Aisyah ini punya ide untuk membuat atau sebuah produk sendiri, yaitu sambal. Karena kata pelanggan itu sambal ibunya itu enak. Akhirnya dia meminta resep dan membuat sambalnya itu. Nah, sambalnya dia bikin di packing sendiri dengan kaleng, botol kecil segini. Itu dijual secara online. Nah, dari situ mungkin viral. Tapi kalau saya ngeliat Instagramnya, itu memang sudah ada banyak artis yang membelinya gitu kan. Salah satunya ya Anji ini gitu. Tapi pada wawancara itu Anji membeli banyak tapi juga nggak dimakan sama Anji. Suruh bagi-bagiin. Ya bagus tuh. Aku salut banget juga sama Anji yang support dan care terhadap sesama ya. Itu salut banget. Thank you bro. Tak contoh perilakumu. Yes. Terus dia menjual di Instagram, dijual, akhirnya viral dan dijual. Dan yang saya salut itu dia produksinya malam hari loh. Dia belanja itu sekitar jam 1 malam ke pasar sendiri katanya. Terus beres belanja dia harus memblender pada dini hari sampai hingga subuh. Setelah sholat subuh dia packing dimasukin kaleng dan dia akan tidur sebentar. Setelah itu bangun, dia begitu bangun menjual dagangannya ini di Instagram. Ya alhamdulillah, dan sekarang mulai laris.
Alhamdulillah. Akhirnya saya memberanikan diri untuk follow, dan ternyata Aisyah ini memfollow page saya, dan eh, dia tiba-tiba itu menyanyikan laguku yang berjudul Ibu, single kedua dari Yudi Doni Project ya. Aku pas posting karena lagu Ibu di hari kemarin itu rilis di seluruh digital sale. Nah di situ mungkin Aisyah mendengarkan lagu atau penasaran, akhirnya dia play di kanal digital. Dia play full album, full lagunya, dan Aisyah mengena mungkin di liriknya, mungkin karena cocok dengan kisahnya atau keadaannya, akhirnya tiba-tiba dia posting lagu Ibu, dia menyanyikan, dan sampai dia berlinang air mata. Nah itu yang membuat aku tersentuh juga akhirnya. Oh ibu, usahanya air mataku berlarian dalam hati ini, walau itu tak mungkin. Bukanlah terakhir ku pejamkan mataku ini, dan ku panjatkan doa. Dia bilang lewat DM, dia bilang bahwa Mas, lagunya bagus banget dan aku suka banget. Maaf kalau suaranya jelek tadi pas posting katanya, sampai minta maaf kayak gitu. Aku bilang nggak apa-apa, ya namanya juga bernyanyi dari dalam hati ya kayak gitu. Aku bilang ya terima kasih sudah menyanyikan lagu Yudi Doni Project ya yang berjudul Ibu ini. Kita juga mensupport. Aku juga tergerak untuk mendoakan mereka supaya kehidupannya lancar, rezekinya lancar. Dan aku juga sempat posting tentang dagangan dari Aisyah ini, dengan tujuan semoga ya dari followerku di Instagram mereka bisa memang tergerak membantu ya, atau penasaran dengan produknya. Karena siapapun di luar sana yang kasihan itu ya sah-sah aja, tapi untuk care terhadap sesama, kita menghargai semangatnya ini loh. Semangat dari anak kecil SD kelas 6 yang mau berjuang untuk keluarganya, itu yang harus kita hargai. Makanya di Instagram aku menyebutnya dia adalah pahlawan masa kini yang patut dicontoh, yang bisa menjadi pelajaran malahan buat kita yang sudah dewasa ya, atau sudah lebih tua. Kadang tua pun tidak mencerminkan kedewasaan dari perilakunya, tetapi seorang anak kecil ini yang bernama Asia ini yang masih kelas 6 SD mampu mencerminkan atau mencontohkan hal baik untuk sesama. Nah, pokoknya aku hanya lewat video ini hanya mau bilang bahwa Asia, kamu harus tetap semangat, sukses, tetap mandiri. Dan saya salut kemarin dengan pernyataanmu di Instagram bahwa ada orang yang mengadopsi dia. Bayangin guys, ada orang yang mau mengadopsi dia, mungkin mau mengambil menjadi anak angkat ya. Tapi Asia nggak mau, karena Asia tetap akan stay bersama ibunya sampai detik terakhir katanya. Karena saat-saat ini mungkin ibunya butuh Aisyah. Dia tidak mau merasakan enaknya dunia sendiri tanpa ibu dan adik-adiknya atau keluarganya. Itu aku salut banget. In the best. Ya pokoknya buat ibunya Asia semoga cepat sembuh, semua penyakitnya diangkat, normal kembali dan bisa berjualan lagi. Buat Asia jangan pantang menyerah, terus menjadi penumpu keluarga, penopang keluarga, banting tulang. Nanti kalau pandemi udah beres pun jangan lupa bahwa semua usaha ini harus diseriusin. Saya dengar tadi Anji sudah pengen membesarkan atau membantu usahamu. Buat Mas Anji juga, matur nuwun Mas Anji, keren. Insya Allah juga ini akan menjadi trigger buat semuanya, anak-anak ataupun saya pribadi, menjadi sebuah pelajaran. Sukses buat Asia dan keluarga, sehat terus, lancar rezekinya.
Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Sampai bertemu di next episode.